Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang nasihat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelumnya saya Chandra Arfia Stuti, NIM 2019 07 151. Nasihat Kiai Ahmad Dahlan. Dalam menjalankan amalan-amalan yang diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, dalam bentuk pelajaran ataupun pesan-pesan yang disampaikan kepada murid-muridnya, pesan Kiai Dahlan yang pertama, saya akan belajar sepanjang hayat. Ini adalah salah satu nasihat Kiai Dahlan untuk dirinya sendiri, dan ia telah memenuhi kata-kata itu. Hampir sepanjang hidupnya, ia terus belajar. Pendidikan Kiai Dahlan dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masjid, kemudian ke Mekah. Pada usia 15 tahun, ia menunaikan ibadah haji yang pertama dan bermukmin di tanah suci sekitar 5 tahun dengan mempelajari berbagai macam disiplin ilmu seperti Al-Quran, teologi, astronomi, dan hukum agama atau fikih. Maksud dari pelajaran pesan yang disampaikan oleh Kiai Dahlan ini tidak jauh dari pepatah yang mengatakan utubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Pelajaran yang diberikan Kiai Dahlan dengan pepatah tersebut ada kesinambungan, yaitu sama-sama menekankan kepada generasi muda menuntut tanpa ada batasannya. Jika dilihat kaitannya dengan Muhammadiyah, dengan nasihat tersebut, Muhammadiyah tidak akan dilestarikan jika para penerusnya tidak memiliki ilmu pengetahuan yang sesuai harapan Kiai Dahlan. Sebagai generasi yang peduli kemajuan persyarikatan, memang harus menguasai segala bentuk ilmu yang ada. Nasihat yang kedua yaitu membaca Al-Quran itu harus mengerti artinya, memahami maknanya, lalu laksanakannya. Bila cuma menghafal tanpa melaksanakannya, lebih baik tak menambah bacaan surah. Nasihat yang disampaikan oleh Kiai Dahlan yang sangat kental dengan Al-Ma'un dan dapat dijadikan sebagai salah satu langkah untuk memperdalam amalan-amalan yang telah diperbuat oleh Muhammadiyah. Kiai Dahlan mengharapkan murid-muridnya untuk tidak terjebak pada pensakralan Quran maupun ajaran yang baur dengan budaya lokal. Quran menjadi pajangan yang dikeramatkan. Semua itu motivasi Kiai Dahlan untuk mendidik para muridnya membumikan Al-Quran. Sosok Dahlan adalah sosok man of action. Beliau berbeda dengan tokoh-tokoh pembaharu seperti Hasan dan Ahmad Surkati yang cukup produktif dalam dunia tulis-menulis. Bagi Kiai Dahlan, doktrin dan aksi harus menyatu bila diukur dengan semangat zaman waktu itu. Kiai Dahlan adalah seorang revolusioner. Nasihat yang ketiga, usaha berjuang dan beramal tersebut akan lakukan dengan mendirikan persyarikatan yang akan beri nama Muhammadiyah. Dengan itu, aku berharap kepada seluruh umat yang berjiwa Islam akan selalu tetap mencintai junjungan Nabi Muhammad dengan mengamalkan segala tuntunan dan perintahnya. Perjuangan yang dilakukan Kiai Dahlan bersama murid semata-mata tidak untuk pribadi dan keluarganya, tapi untuk kemajuan umat dan negara. Maka, sebagai pewaris Kiai Dahlan, kita terus melanjutkan apa yang sudah dicontohkan Kiai Dahlan dalam memajukan umat. Dalam memajukan umat, banyak sekali varian. Muhammadiyah saat ini sudah berkembang dengan amal usahanya sehingga diakui skala nasional dan internasional. Tentu sebagai generasi penerus sangat bergembira sekali. Akan tetapi kita punya tanggung jawab besar dalam menjaga nama besar Muhammadiyah. Dalam perkembangan zaman, tantangan Muhammadiyah sangatlah besar. Nama Muhammadiyah yang sudah besar akan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan individu dan kelompok tertentu. Ini jangan sampai terjadi. Organisasi Muhammadiyah adalah warisan yang harus diperjuangkan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya.
Demikian nasihat Kiai Dahlan yang saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.